Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Revanastiti dengan NIM 24231107. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemisahan dan pemurnian zat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu campuran. Campuran itu dapat terjadi dari dua komponen atau lebih yang sifatnya berbeda dan komposisinya tidak tertentu. Nah, berdasarkan sifat campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen atau sering disebut dengan larutan. Zat terlarut tersebar secara merata di bagian pelarut sehingga perbandingan komponen-komponennya sama di setiap bagian. Nah, yang kedua itu ada campuran heterogen, yaitu misalnya seperti lumpur, tanah, pasir, dan debu. Nah, perbandingan komponennya di setiap bagian itu berbeda-beda. Cara pemisahan dan permunian zat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada destilisasi. Destilisasi prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada titik didih suatu larutan. Yang kedua ada rekristalisasi. Rekristalisasi prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada kelarutan dan perbedaan titik beku dari zat tersebut. Yang ketiga yaitu ada kromatografi, yaitu teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kemampuan suatu zat untuk diserap oleh zat padat tertentu atau fasa diam. Nah, pada percobaan kali ini yang dilakukan yaitu kromatografi kertas. Dalam kromatografi kertas, kertas dicelupkan ke pelarut atau eluen yang akan bergerak naik. Saat pelarut melewati sampel, tiap komponen campuran bergerak dengan kecepatan berbeda. Perbandingan jarak gerak komponen terhadap pelarut disebut dengan RF atau retardation factor dan bersifat khas untuk tiap zat. Rumus dari RF yaitu RF sama dengan jarak tempuh komponen per jarak tempuh eluen. Dan yang terakhir yaitu sublimasi. Sublimasi yaitu memisahkan campuran zat berdasarkan kemampuan suatu komponen untuk bersublimasi. Pada percobaan destilasi yaitu percobaan dengan prinsip berdasarkan titik didih pada suatu zat. Nah, sampel yang digunakan di sini yaitu air dan alkohol. Air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan alkohol memiliki titik didih 75 derajat Celcius. Di sini alkohol yang akan memisahkan diri lebih dulu dibanding air karena titik didih alkohol itu lebih rendah dibanding air. Reaksi yang dapat terjadi yaitu C2H5OH aqueous menjadi C2H5OH gas. Percobaan selanjutnya yaitu rekristalisasi, yaitu berdasarkan kelarutan dan titik beku suatu zat dengan sampelnya CuSO4 dan garam. Dan didapatkan CuSO4 itu lebih mengkristal dari garam karena CuSO4 punya titik beku tinggi dibanding dengan garam. Dan reaksi yang didapatkan pada CuSO4 yaitu CuSO4 solid ditambah dengan 5H2O aqueous menjadi CuSO4 aqueous. Nah, pada garam didapatkan NaCl plus H2O aqueous menjadi NaCl aqueous. Percobaan selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi itu melibatkan dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Dalam percobaan yaitu kertas berfungsi sebagai fase diam dan air sebagai fase gerak. Warna-warna muncul karena zat-zat dalam tinta memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap pada kertas. Nah, kecepatan merambatnya larut melalui kertas saring dan berpengaruh terhadap efektivitas pemisahan zat-zat tersebut. Nah, efektivitas ini dapat diukur menggunakan nilai RF yang membuktikan bahwa metode ini efektif dalam memisahkan campuran. Nah, didapatkan perbandingannya, warnanya ada biru muda, biru tua, hitam, orange, dan soft, dan pink muda. Nah, pada biru muda itu didapatkan 0,08, pada biru tua yaitu didapatkan 0,5, hitam 0,12, orange 0,1, dan pink muda 0,3. Percobaan terakhir yaitu sublimasi. Nah, sublimasi itu perubahan wujud dari padat langsung ke gas dan kemudian menjadi padat kembali. Nah, percobaan pada naftalen ini mengalami perubahan wujud dari padat ke gas saat dipanaskan, lalu kembali menjadi padat ketika uapnya terperangkap di corong tertutup. Proses ini menyebabkan massa naftalen bertambah saat ditimbang. Nah, reaksi yang didapatkan yaitu C10N solid menjadi C10H8 gas.
Dapat disimpulkan ada 4 cara dalam pemisahan dan pemurnian zat. Yang pertama ada destilisasi, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih suatu zat. Yang kedua ada rekristilisasi. Nah, pemurnian zat yang didasarkan pada kelarutan zat dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku dari zat tersebut. Yang ketiga ada kromatografi, yaitu pemisahan campuran seperti warna pada twin pen didasarkan pada perbedaan kemampuan untuk diserap oleh zat padat tertentu, yaitu kertas saring. Yang terakhir ada sublimasi, yaitu terjadi ketika suatu zat dipanaskan hingga berubah menjadi uap, kemudian didinginkan kembali hingga menjadi padat. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.